Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kondisi COVID saat ini, semoga tidak menyurutkan kesemangat kalian dalam belajar seni budaya. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu apa saja kompetensi dasarnya? Yang pertama itu memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama mengetahui karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang kedua, menjelaskan jenis karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang ketiga, menyebutkan unsur-unsur karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang keempat, menjelaskan bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang kelima, menjelaskan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, baiklah anak-anakku. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang karya seni rupa. Apa sih karya seni rupa itu? Seni rupa adalah suatu cabang seni yang menghasilkan karya seni di mana bentuk dan kualitasnya dapat dirasakan oleh indera manusia, khususnya indera penglihatan dan indera perabaan. Jadi, karya seni rupa ini hanya bisa dilihat oleh mata dan diraba oleh tangan manusia. Apa saja sih jenis karya seni rupa? Jenis karya seni rupa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, berdasarkan wujudnya atau bentuknya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, seni rupa 2 dimensi, yaitu karya seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar saja, serta hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Contohnya seperti lukisan dan kaligrafi. Yang kedua, yaitu karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, serta tinggi. Dan karya seni rupa 3 dimensi ini bisa dilihat dari segala arah. Contohnya seperti patung, meja, dan kursi. Yang kedua, berdasarkan fungsinya. Fungsi karya seni rupa dibagi menjadi 2. Yang pertama, seni rupa murni, yaitu karya seni rupa yang hanya memiliki nilai keindahannya saja. Contohnya seperti patung, lukisan, kaligrafi, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu karya seni rupa terapan. Karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memiliki nilai kegunaan atau nilai pakai. Jadi, karya seni rupa ini memiliki fungsi yang dapat kita pakai. Contohnya seperti kursi, meja, dan lain-lain. Yang ketiga adalah berdasarkan masanya. Berdasarkan masanya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada seni rupa tradisional, seni rupa modern, dan seni rupa kontemporer. Selanjutnya yaitu fungsi karya seni rupa. Pada dasarnya, karya seni memiliki fungsinya masing-masing. Karya seni rupa mempunyai 2 fungsi. Yang pertama
adalah fungsi individu. Fungsi individu ini bertujuan untuk memuaskan diri sendiri. Fungsi individu ini biasanya diciptakan oleh seniman untuk mengekspresikan dirinya atau menggambarkan suasana hati si pembuatnya. Yang kedua, ada fungsi sosial. Fungsi sosial yaitu fungsi yang bertujuan untuk memberi kepuasan kepada banyak orang. Contohnya seperti reklame, poster yang dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu. Atau contoh lain yaitu kursi yang dapat kita gunakan sehari-hari. Nah, itu dia penjelasan tentang konsep dan jenis karya seni rupa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karya seni rupa 2 dimensi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karya seni rupa 2 dimensi merupakan jenis karya seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar. Adapun contoh karya seni rupa 2 dimensi, yang pertama lukisan, yang kedua seni grafis, yang ketiga kaligrafi, dan yang terakhir adalah mozaik. Selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur karya seni rupa 2 dimensi. Unsur-unsur seni rupa 2 dimensi yang pertama adalah titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling mendasar. Titik juga dapat dikembangkan menjadi sebuah garis dan bidang. Yang kedua, ada garis. Garis adalah barisan titik-titik yang memiliki dimensi memanjang. Berdasarkan wujudnya, garis juga dibedakan menjadi 2, yaitu garis nyata dan garis semu. Garis nyata yaitu garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan langsung. Sedangkan garis semu yaitu garis yang muncul karena adanya kesan batas atau kontur dari suatu bidang, warna, atau ruang. Contohnya seperti gambar yang ada di samping kiri. Yang ketiga, ada bidang. Bidang adalah unsur seni rupa yang menghasilkan atau dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis sehingga membentuk beberapa sisi. Bidang merupakan dimensi kedua yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Adapun contoh dari bidang yaitu persegi, segitiga, trapesium, dan lain-lain. Unsur yang keempat yaitu bentuk. Terdapat 3 bentuk karya seni rupa 2 dimensi, yaitu yang pertama, bentuk figuratif, yaitu bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alam, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Biasanya, para seniman bentuk figuratif ini terinspirasi dari tumbuhan, yaitu lukisan tentang pemandangan, pegunungan, tentang hewan-hewan, dan manusia, contohnya seperti lukisan Mona Lisa. Yang kedua, yaitu bentuk abstraktif, yaitu bentuk figuratif yang digayakan atau diubah bentuknya. Contohnya seperti gambar yang ada di samping. Gambar tersebut merupakan lukisan figuratif yang digayakan. Selanjutnya yang terakhir adalah bentuk abstrak,
yaitu bentuk yang menyimpang dari wujud benda-benda atau makhluk yang ada di alam. Bentuk abstrak ini lebih kepada kebebasan. Unsur yang kelima yaitu unsur ruang. Dalam karya seni rupa dua dimensi, ruang bersifat semu karena hanya berupa penggambaran saja. Ruang berguna dalam merancang desain interior dan memiliki kesan relatif. Ruang terdapat ruang positif dan ruang negatif. Ruang yang diisi atau ditempati oleh wujud bentuk disebut ruang positif, sedangkan ruang yang mengelilingi wujud bentuk disebut ruang negatif. Silakan kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Manakah ruang yang positif dan ruang yang negatif? Pada gambar tersebut terdapat bentuk vas bunga. Vas itu adalah subjek yang terlihat jelas dan merupakan ruang positif. Sedangkan ruang yang di sekelilingnya, yaitu yang berwarna putih, adalah ruang negatif. Namun, apabila ruang negatif yang ada di sekitar vas, yaitu yang berwarna putih, diganti menjadi warna hitam, dan vas bunga diganti menjadi warna putih, maka gambar bayangan siluet dua orang sedang bertatap muka akan terlihat jelas. Dan gambar vas bunga berbalik menjadi ruang negatif. Unsur yang keenam yaitu warna. Warna merupakan kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Warna putih dan hitam merupakan warna netral. Warna pokok atau primer adalah merah, kuning, dan biru. Percampuran warna di antara warna primer menghasilkan warna sekunder. Penyusunan warna dibagi menjadi dua, yaitu analogus dan monokromatik. Unsur yang ketujuh, tekstur. Tekstur dalam seni rupa adalah sifat atau keadaan permukaan bidang pada suatu karya. Nilai raba dari suatu permukaan bisa halus, kasar, licin, dan lain-lain. Berdasarkan hubungannya dengan indera penglihatan, tekstur dibedakan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata apabila diraba dan dilihat secara fisik, terasa kasar dan halusnya. Sedangkan tekstur semu tidak memiliki kesan yang sama antara penglihatan dan perabaan. Contohnya ada di samping. Yang terakhir, unsur gelap terang. Unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang dibandingkan dengan yang tidak terkena cahaya. Selanjutnya, teknik-teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi. Yang pertama ada teknik melipat, menggunting, dan merekat atau 3M. Teknik ini merupakan teknik manipulasi beberapa lembaran kertas yang dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk sebuah karya seni rupa dua dimensi. Yang kedua, teknik plakat. Teknik plakat merupakan teknik yang paling sering digunakan pada saat melukis. Teknik plakat ini biasa menggunakan cat poster dan cat minyak akrilik
dengan cara digoreskan agak tebal sehingga warna yang dihasilkan benar-benar bagus, sangat padat dan pekat. Yang ketiga, teknik kolase. Kolase merupakan teknik melukis dengan cara memotong kertas, kemudian kertas tersebut ditempelkan pada objek tertentu sehingga membentuk sebuah lukisan. Yang keempat, teknik transparan adalah teknik yang sering kali dipakai pada saat melukis atau menggambar. Teknik ini biasanya menggunakan cat air, namun hanya digoreskan secara tipis-tipis sehingga menghasilkan tekstur yang cukup transparan. Kelima, teknik membatik. Membatik merupakan proses menuliskan atau menerangkan cairan malam pada kain polos. Yang keenam, teknik menyulam. Menyulam merupakan kegiatan menghias kain dengan menggunakan tusuk benang untuk hiasan. Terakhir, teknik menenun. Menenun merupakan proses membuat kain dengan menenun benang dengan cara memasuk-masukkan pakan pada lungsin. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang Ibu berikan untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya akan ada tugas untuk menganalisis tentang unsur seni rupa, teknik seni rupa, dan bahannya yang akan Ibu berikan pada kolom tugas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap di rumah saja dan jaga kesehatan.